Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah sekalian, marilah kita lanjutkan kajian kita muka 110. Coba dilihat halaman 135. Paragraf terakhir. Bagaimana diketahui atau kita jelaskan kemarin penjelasan dari Ustaz Ahmad tadi. Kebetulan saya memang ada halangan dan Ustaz Kafi lagi kurang sehat, jadi digantikan oleh Ustaz Ahmad tadi. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwa setelah malaikat Israfil ya, meniupkan sangkakala, terjadilah hari kiamat. Terus tiupan sangkakala yang kedua, terjadi kebangkitan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menggambarkan sedikit sebelum saya bacakan bahwa nanti di padang mahsyar setelah kita dibangkitkan itu kita menunggu ya perhitungan dari Allah bisa di mana matahari itu sangat dekat kepala kita karena panas, begitu panasnya sehingga manusia itu kebanjiran oleh kita sendiri. Jadi bukan karena air, jadi karena keringatnya ya. Begitu dia menjadi air dan banjir, sehingga bagaimana kadar ketiga air keringat itu tergantung pada dosanya. Ada yang mungkin mata kaki, ada yang perut, ada juga ya sampai kepala. Sambil menunggu kita baca. Jadi Ibnu Umar berkata kalau Rasulullah SAW bersabda yauma yaqumun nasu bil adami. Pada hari itu manusia dibangkitkan dan menghadap Tuhan sekalian alam. Jadi alam manusia, alam jin, alam malaikat, alam tumbuh-tumbuhan, semua Tuhannya adalah Allah. Hatta yati ba'adun fi ruslihi ila anfa'ul dunayi. Sehingga manusia tenggelam, salah seorang dari mereka tenggelam sampai kepada ketinggian kupingnya. Jadi begitu terlelap oleh keringatnya sendiri. Wa qala Abu Hurairah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar keringat manusia dari kiamat hatta yadhabu hukum fil ardh, sehingga dia tenggelam dengan keringatnya itu sab'ina ba'an sepanjang 70 depak. Jadi kira-kira berapa meter itu ya? 70 depak. Baru penyuhun, baru ada sampai kepada telinga mereka. Jadi begitu banyaknya keringat. Ya. Begitulah rawahu Bukhari wa Muslim fi Sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam kitab As-Sahih. Wa fi hadis akhar dan dalam hadis yang lain dikatakan qiyamah kita tetap selalu arba'ina sana, di mana mereka berdiri sambil matanya mendalam ke atas selama 40 tahun tidak sama. Melihat matanya selama 40 tahun, baru menurut sehingga mereka tenggelam oleh keringat sendiri prinsip dan terpuruk karena begitu sulitnya keadaan pada hari itu. Nah, disinilah kita perlu meminta syafaat pada Rasulullah SAW supaya kita diberikan syafaat pertolongan. Dan cara mendapatkan syafaat adalah kita harus rajin membaca selawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi orang yang sering membaca selawat, insya Allah akan diberikan syafaat oleh Allah pada waktu yang sangat sulit. Wa qala Uqbah bin Amir qala Rasulullah la tusammu min al-ardi yaumil qiyamah, di mana matahari itu mendekat ke bumi pada hari kiamat. Sekarang ini Pak
matahari sekarang di langit itu jutaan kilometer, kayak panas bukan main. Nanti di hari kiamat itu berapa juta saja matahari. Ya, jadi semua manusia itu keluar itu, ya, karena panas. Supaya mereka lunas, karena itulah manusia berkeringat. Paminan nasi mayatu pura-pura mati baik. Sebagai manusia ada yang mencapai keringatnya itu sampai mata kaki. Nah, ini mungkin dosanya dikit kan? Ya. Wa minum mayatu unisba sakti. Ada yang sampai nengkul. Dia punya keringatnya. Wa minum mayatu rukbatai. Ada yang sampai dua lutut. Wa minum mayatu fasida. Ada yang sampai ke paha. Nah, ini lebih dosanya lebih banyak lagi. Keringatnya lebih banyak. Wa minum mayatu fasilatahu. Ada yang sampai kepada lehernya. Wa minum mayatu ufa. Ada yang sampai kepada mulutnya. Wa atau ini. Lalu dia memberikan isyarat dengan tangannya. Ba'a jama'ahu. Lalu ditutuplah dengan mulutnya. Wa minum mayuti al-qulub. Dan juga sampai menenggelamkan, ya, sampai menutup dia semuanya. Wa turbayadahu ala rafi. Dan dia mengepalkan tangannya kepalanya. Dan begitulah. Kata Allah, karena itu renungkanlah, ya miskin, wahai orang-orang yang miskin dengan amal soleh. Dia urut di akhir masa, di mana keringat penduduk-penduduk masa ini. Dan itu termasuk miskin. Miskin ini maksudnya bukan tidak punya duit. Miskin daripada segala amal-amal soleh yang dapat menyelamatkan dia. Wasit dan kurabihim. Dan begitu sulitnya ada mereka. Jadi kurbatun kesulitan, namanya kurab. Wafihim mayubahi wayakulubi alifni min hadzal kurab. Keluarkanlah aku daripada kesulitan ini. Wal mukidor walau bilanna. Jadi karena begitu sulitnya, begitu panasnya pada hari itu, maka dalam keadaan sudah lebih baik di neraka aja sama aja. Jadi kesabar. Kenapa? Karena ini lebih daripada neraka. Menunggu keadaan seperti ini. Saya katakan walau bilanna, tak apa-apa, saya jangan terus seperti ini. Ya. Padahal neraka lebih sadis lagi. Ya. Adanya lebih keras lagi. Wa kullu dzalik walam yurdu ba'da hisaban. Padahal mereka belum dikenai hisab. Wala iqaban, belum terkena azab. Fa innaka wahidun minhum. Wala tadri illa aina yaqulu bika. Dan tidaklah kamu tahu sampai di mana nanti keringat kamu ini. Wa'lam, ketahuilah anak pula lam yudrikul ka. Ketahuilah bahwa setiap keringat yang keluar dari badan kita tidaklah dia dikeluarkan oleh bercapai-capai fisabilillah min hajjin, berupa haji bagi yang sudah ibadah haji, wa jihadin, tidak bisa diutus dengan jihad, wa siyamin, dan puasa Ramadan, wa qiyamin, dan salat tahajud, wa ta'abbudin bi qada'i hajatul muslim, dan dia mondar-mandir untuk menolong keperluan atau memenuhi kebutuhan saudaranya yang muslim. Wa tahammala masyaqqatan, dan dia mengemban begitu sulitnya di amril ma'ruf, dalam masalah-masalah yang ma'ruf, wa nahyi anil munkar. Fa yuhibbu al-hayat wal khawf bi du'a'il qiyam. Karena itulah dikeluarkannya rasa ketakutan, ya, pada tangga hari kiamat itu. Wa yakunu bihi al-qurb, dan panjangnya kesulitan atau lama. Walau salima itu ada menajah wal ghurur, kalaulah manusia itu selamat daripada kebodohan, wal ghurur, dan tipu daya, la alima, niscaya dia akan sadar anna ta'ibal qurafi bi ta'ammuli maslahi doa, bahwa keringat yang keluar itu adalah tergantung pada kesulitan-kesulitan kita menjalan ketaatan kepada Allah di dunia ini. Jadi banyaknya keringat atau tidak di hari kiamat pada
ditenggelamkan oleh peringatan ini. Akwal amron wakser, masalah-masalah yang lebih mudah dan lebih singkat sama. Min pura-pura buat tidur ke kiamat. Artinya kalau kita menjalankan ketaatan di dunia ini, itu capainya seberapa? Ya, sulitnya seberapa? Tapi di hari kiamat nanti kita menunggu saja kita sangat sulit. Walaupun tidur ke kiamat dan menunggu di hari kiamat, fa'innahu yawmun azimatun jiddati tawilatun jiddati. Jadi pada hari itu adalah hari yang sangat agung, di mana menunggu sangat lama. Jadi antara kita dengan dibangkitkan itu kira-kira kita menunggu 40 tahun. Sementara sinar matahari ditentukan dengan kepala kita. Nah, jadi begitu. Maksudnya ringkasan daripada ini supaya tidak banyak kurang ringkas, supaya matahari tidak begitu panas dengan kita, itu harus berbanyak